curhat aja mbak, bentar aja. Saya nggak bakalan mengganggu. Enggak, bukannya saya mau nolak mbak, enggak. Enggak, orang tua saya itu mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada di bawah gitu. Orang tua kita dulu rela pagi-pagi ke sawah bawa cangkul, rela nggak beli apa-apa buat anaknya, buat biaya kuliah anaknya, buat biaya tuntut ilmu anaknya. Tapi kita sebagai anak nggak pernah pikirin itu. Yang kita pikirin adalah kesenangan kita aja. Gak apa-apa kan saya dulu di sini mbak. Gak apa-apa ya saya dulu di sini. Capek, mau duduk-duduk aja. Hah? Saya mau curhat aja mbak. Bentar aja. Saya nggak bakalan mengganggu. Bentar aja mbak, tunggu. Enggak, saya mau cuma duduk-duduk aja mau curhat gitu mbak. Karena saya tadi di sana mbak diusir mbak. Pengen saya curhat aja mbak. Mbak baru kenalan dulu. Kenalan. Mbak juga. Bersih kok saya mbak. Gak apa-apa saya duduk di sini ya. Mbak takut sama saya. Ini mbak yang tengah ini kayak orang takut sama saya. Karena saya mengganggu di sini mbak. Kau usah takut sama saya mbak. Kita ini sama-sama manusia, sama-sama diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita memandang orang di sebelah mata mbak. Walaupun saya penampilannya kayak gini belum tentu saya jahat mbak. Hanya kita nggak boleh ukur orang itu dari segi penampilan. Saya sedih mbak. Mbak masih bisa pakai pakaian yang bagus, yang rapi. Sedangkan di luar sana banyak orang yang nggak mampu mbak. Buat makan aja susah, apalagi buat beli pakaian mbak. Enggak. Bukannya saya mau nolak mbak. Enggak. Orang tua saya itu mengajarkan mbak lebih baik tangan di atas daripada di bawah gitu. Saya ini niat sini mbak nggak mau minta sebenarnya, tapi niat saya itu mau ngobrol-ngobrol aja, pengen curhat-curhat aja gitu mbak. Nggak ada mbak, saya jauh-jauh dari Lombok Tengah ke sini mbak buat cari karanosokan lah gitu. Yang penting bisa makan aja gitu. Enggak. Terima doang. Alhamdulillah. Terima. Ntar saya nyari enggak. Terima. Enggak mbak. Enggak, lebih baik. Bukan niat saya mau nolak ya. Bukan niat saya mau tolak rezeki jadi gimana. Tapi kalau saya masih mampu bisa kerja sendiri, nggak apa-apa. Lebih baik saya tangan di atas mbak daripada tangan di bawah kayak gitu mbak. Karena orang tua saya mengajarkan saya kayak gitu mbak. Jangan takut sama saya mbak. Saya mohon sama mbak gitu, terima saya di sini ngobrol mbak gitu. Bukan niat saya mau mengganggu, nggak ada niat saya sedikit pun untuk jahat kepada mbak ini. Nggak ada. Kita sebagai manusia mbak banyak dosa sebenarnya mbak, tapi kita itu nggak pernah menyadari dosa-dosa apa yang kita lakuin itu mbak. Bukan alasan saya mbak. Perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala mbak.
Kenapa? Usaha. Iya mbak, saya usaha mbak. Saya selalu cari barang-barang rongsokan buat makan mbak. Enggak, Udah terima. enggak, Untuk nyari rongsokan hari ini. enggak mbak. Bener. Saya mau curhat aja di sini, bukan niat saya mau minta-minta gitu. Pak jangan, Udah apa? nggak usah takut sama saya. Ya. Iya. Perbanyak istighfar mbak. Oh, jangan dikata gitu mbak. Perbanyak istighfar karena itu banyak dosa mbak. Nggak boleh memandang orang itu dari segi penampilan mbak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita itu melahirkan dunia ini mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti pada orang tua. Orang tua kita itu mengajarkan kita dari sejak kecil sampai sebesar ini, Mbak. Biar kita itu sama-sama saling menghargai sesama ya gitu, Mbak. Jadinya kita nggak boleh memandang orang itu sebelah mata. Saya yakin, Mbak, orang tua kita itu mengajarkan kita biar bisa menjadi anak yang baik gitu, saling menghormati. Apalagi kita muslim mbak, sama-sama muslim. Kita ini mbak sebenarnya bersaudara gitu mbak, saudara muslim, saudara seiman seagama mbak. Jadi nggak boleh memandang orang itu sebelah mata. Orang tua kita itu melahirkan dunia ini, dikandung 9 bulan 10 hari di dalam perut ibu kita. Tapi dia sebagai anak nggak pernah memikirkan sedikit pun. Kita sering durhaka kepada orang tua kita, sering mencaci kedua orang tua kita, sering ngebohongin kedua orang tua kita. Orang tua kita itu rela pagi-pagi ke sawah bawa cangkul, rela nggak beli apa-apa buat anaknya, buat biaya kuliah anaknya, buat biaya tuntut ilmu anaknya. Tapi kita sebagai anak nggak pernah pikirin itu. Yang kita pikirin adalah kesenangan kita aja, gengsi aja yang kita tinggikan pada orang-orang. Orang tua kita itu rela mati-matian cari uang untuk anaknya, biar anaknya menjadi anak yang sukses, biar anaknya nggak kerja panas-panasan, nggak kerja kehujan-hujanan. Orang tua kita rela mbak, kehujanan, kepanasan di sawah. Tapi kita sebagai anak nggak pernah memikirkan itu mbak. Coba renungkan sedikit mbak. Sejak orang tua kita mau tidur malam, pasti dia akan memikirkan anaknya. Anak saya udah makan apa belum? Anak saya sehat apa enggak? Belum mikirin untuk biaya kita lagi, untuk kuliah. Tapi kita sebagai anak nggak pernah pikirin itu mbak. Coba renungkan sedikit mbak. Kita sering ngebohongin kedua orang tua kita. Kita sering melawan kedua orang tua kita. Di mana hati kita mbak? Di mana perasaan kita mbak sebagai anak mbak? Coba kita renungkan sedikit mbak. Orang tua kita melahirkan, menyusui kita, ngajarin kita buat jalan. Waktu kita masih kecil, kita nangis tengah malam. Ibu walaupun sakit, ibu bangun gendong kita. Tapi sedangkan kita udah sebesar kayak gini, ibu sakit, bapak pun kita sakit, nggak pernah kita peduli sama orang tua kita.
kita sepelekan, kita remehin kedua orang tua kita. Pandang kita udah besar kayak gini. Orang tua terbaring sakit, nggak pernah kita urus. Cuma sibuk aja yang kita pikirin, sibuk dengan kepribadian kita sendiri. Coba renungkan itu, Mbak. Banyak mohon maaf dari Allah, Mbak. Sebanyak istighfar kepada Allah. Makin hari orang tua kita itu semakin keriput wajahnya, Mbak. Uban makin bertambah. Kalau orang tua kita masih hidup sekarang ini, Mbak, kalau orang tua kita meninggal gimana? Pas kita pulang yang kita temukan adalah batu nisannya. Yang kita temukan adalah lagi dipasangin kecapan sama orang-orang, Mbak. Kita sebagai manusia, kita pergi minta maaf pada orang tua kita. Cium ibu kita, cium kaki ibu kita, mohon maaf. Minta maaf pada ibu kita, Mbak. Orang tua kita itu mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti pada orang tuanya, berbakti kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak pernah pikirin itu, Mbak. Orang tua kita tuh rela, Mbak, nggak beli apa-apa buat anaknya, Mbak, supaya anaknya kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Tapi kita nggak pernah pikirin itu, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Mbak, boleh nggak sama-sama kita istighfar kepada Allah, Mbak? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Kita doakan semoga ini tempat kita panjang umur, Mbak, ya, sehat selalu, dipermudah segala urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi anak yang soleh, solehah, yang bisa ngebahagiain kedua orang tua kita, bisa hormat kepada orang tua kita. Semoga orang tua kita itu dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kita itu dipermudah segala urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai anak harus nurut pada orang tua kita. Bila perlu kita pulang, cium ibu bapak kita, cium kaki ibu bapak kita. Karena kata pepatah itu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sungguh besar budi ibu itu. Ibu adalah malaikat. Saya tahu saya mau ngomong apa, Mbak. Kalau bahas tentang ibu, Mbak, saya suka sedih, Mbak, kalau saya ingat-ingat ibu. Terbanyak istighfar sekarang saya, terbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Sesibuk apapun kita jangan lupa baca Al-Quran, minimal itu 1 halaman setiap hari, Mbak. Kita ini bakalan mati, nggak lama lagi kita mati, Mbak. Kita nggak tahu umur kita, mungkin sekarang habis pulang dari taman ini kita udah meninggal, ya, Mbak, ya. Banyak baca Al-Quran. Boleh saya ngaji sedikit, Mbak? Boleh saya baca Al-Quran sedikit? Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Shadaqallahul azim. Siapa tahu kalau habis pulang dari sini
mbaknya baca Al-Quran gitu ya. Habis sholat maghrib kita baca Al-Quran gitu, sampai isya gitu, minimal ya. Mohon maaf, bukan niat saya mau sombong di sini, bukan, tapi untuk mengingatkan sesama aja gitu, biar nggak lupa dengan sholawat, biar nggak lupa dengan baca Al-Quran. Sholawat juga mbak, jangan lupa baca sholawat, karena Nabi Muhammad SAW itu mbak dulu memperjuangkan agama kita mbak. Mungkin kalau nggak ada beliau, mungkin kita ini nggak ada mbak. Sungguh beliau itu mbak paling banyak jasanya mbak dengan agama kita ini ya. Selawat untuk sahabat rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya mbak ya. Gak apa-apa kan saya pergi dulu mbak ya. Mohon maaf mbak, bukannya saya mengganggu di sini ya. Kenapa? Maaf juga ya mas. Nggak ada salah mbak, Kelakuan. kelakuannya nggak apa-apa mbak. Namanya juga kita manusia, bisa silap mbak ya. Namanya kita manusia itu kadang silap, itulah manusia mbak. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini mbak. Saya juga sering ngelakuin silap mbak, tapi sama-sama lah kita sering memaafkan, itu baik-baiknya dia mbak ya. Saya pergi dulu ya.